Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita kedatangan teman-teman dari Politeknik Subang nih. Halo, selamat siang Teteh-teteh. Selamat siang, Kak Putri. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. baik. Kayaknya Bandung hujan ya. Iya, hujan nih. Ini teman-teman Politeknik Subang langsung loh, dari Subang langsung datang ya ke studio Tribun Jabar ya. Iya. Tuh, kita mengagendakan khusus ya. Oke, nah ini sebelum kita bahas dan cerita-cerita tentang Politeknik Subang, boleh dong kenalan dulu nih sama siapa aja ada di sini. Boleh. Saya. Halo Tribuners, perkenalkan saya Susilawati, biasa dipanggil Susi. Saya Ketua Jurusan Teknik Mesin dari Politeknik Negeri Subang atau Polsub, dan sekarang juga sebagai anggota panitia dari penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Subang. Oke, itu Mbak Usi ya. Saya perkenalkan Wardah Fauzia sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru sekaligus Ketua Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Oke nih, terima kasih ya udah datang ke studio Tribun Jabar. Nah kita ini ya ingin kenalan dulu nih, sebenarnya Politeknik Subang tuh apa sih? Soalnya kan kalau di Bandung mah kita tahunya Politeknik Bandung ya gitu. Boleh dijelasin nih buat para Tribuners. Oke Tribuners, di Subang ada satu-satunya kampus negeri yang namanya itu Polsub atau Politeknik Negeri Subang. Nah, Politeknik Negeri Subang ini berdiri di tahun 2014. Kebetulan kita sudah punya 4 jurusan dan 7 buah program studi atau prodi, yang mana ada jurusan kesehatan yang kajurnya Bu Wardah. Di situ ada program studi D3 keperawatan, kemudian ada jurusan teknik mesin, di mana ada program studi D3 pemeliharaan mesin dan juga D4 teknologi rekayasa manufaktur. Lalu ada jurusan pertanian atau Jperta. Ada 2 prodi di dalam jurusan pertanian, jurusan D3 agroindustri dan juga D4 teknologi produksi tanaman pangan. Dan yang terakhir ada jurusan teknologi informasi dan komputer atau JTIK, di mana di dalamnya ada 2 program studi yaitu D3 sistem informasi dan juga D4 teknologi rekayasa perangkat lunak. Dan tentunya dari Polsub itu akan terus berkembang. Kita membuat prodi baru juga ya Bu Wardah, dari tahun ke tahun, dan rencananya akan ada 10 prodi ya. Iya, ada 3 ya yang 3 mau ini. prodi baru ya, bisnis digital, teknologi rekayasa perancangan manufaktur, dan juga ada D4 Sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan. Iya. Berarti ini Polsub ini ya Politeknik kampus pertama negeri ya di Subang tuh. Betul. Sampai saat ini cuma satu-satunya di Subang itu kampus negeri. Iya. Oke, ini menarik nih karena kenapa sih akhirnya kok Politeknik Subang ini bisa hadir gitu di Subang, yang dimana kita tahunya kalau Subang tuh lebih ke kawasan industri ya. Iya, betul. Nah itu justru pemerintah pusat memberikan semacam kepedulian lah seperti itu untuk Kabupaten Subang sendiri, karena dianggapnya nih Kabupaten Subang ini menjadi daerah yang berkembang. Di situ banyak berdiri industri-industri dari berbagai manufaktur ya, seperti itu ya. Kemudian secara akses juga ke ibu kota provinsi ataupun ibu kota ke Jakarta dekat. Kemudian Subang ini juga menjadi daerah yang menarik nih gitu ya, karena masuk ke segitiga rebana, yang mana di situ didirikan proyek-proyek strategis nasional. Salah satunya adalah didirikan Pelabuhan Internasional Patimban. Iya. Gitu. Iya. Jadi emang harus ya ketika industrinya berkembang gitu. Tentu harapannya adalah putra daerahnya juga ikut support tuh di situ. Iya, Nah, salah satu caranya supaya punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri itu dengan melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, jadi Polsub ada nih untuk menjawab permasalahan tadi dan kebutuhan akan tenaga kerja yang akan diserap di industri di Subang khususnya. Iya, betul sekali, karena di Polsub itu kan vokasi. Jadi kita itu tujuannya kan untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, di Subang sendiri kan tadi kawasan Rebana, ada Patimban, terus juga ada Finfast yang sedang dibangun, terus juga BYD di situ. Jadi sangat membutuhkan SDM yang banyak. Nah, kita peranan Polsub itu untuk mensuplai SDM untuk kebutuhan industri tersebut.
Berarti ini memang sejak awal sudah direncanakan ya bagaimana anak-anak putra daerah di Subang ini juga mulai melek akan pendidikan dan supaya bisa perekonomian tetap berjalan terus ya. Betul, Iya, betul. bahkan ya meningkatkan roda perekonomian masyarakat pada akhirnya. Iya. Heeh. Nah, kalau ini kan tadi udah dari 2014 ya. Nah, selama ini gimana sih antusiasme masyarakat atau para pelajar untuk bisa setelah lulus tuh bisa berkuliah di Polsup ini? Oke, jadi dari mulai 2014 kita didirikan pertama kali, kemudian di 2015 kita mulai penerimaan mahasiswa baru, sampai sekarang ya setelah hampir 10 tahun nih kita berdiri, track-nya sih selalu meningkat untuk pendaftar kita. Sekarang mempunyai jumlah siswa sebanyak hampir 1000 lebih. 1000 lebih yang tadi terpetakan di 7 program 1.300-an. studi. Jadi memang 1.300 ya? Iya, 1.300. 1.300. Jadi memang harapannya kita semakin besar nih gitu kan, karena menandakan bahwa antusiasme khususnya masyarakat Subang untuk lanjut ke jenjang pendidikan tinggi di PTN jadi meningkat lagi kayak gitu. Karena kan kalau PTN kita banyak disubsidi juga ya sama pemerintah kayak gitu. Dan ini biasanya nih di tahun 2025 ini apalagi setelah banyak masuk ini ya perusahaan-perusahaan yang baru, apakah growth-nya memang masih semakin tinggi atau gimana ya? Iya, animonya terus meningkat dari tahun ke tahun, Kak Putri, alhamdulillah. Ya mungkin mereka sudah melek akan pendidikan ya untuk ibaratnya bekerja yang lebih ini lagi levelnya gitu, lebih tinggi lagi dibanding kalau lulusan sebelum perkuliahan kan biasanya di operator. Nah kalau yang udah vokasi atau perguruan tinggi lainnya itu bisa lebih tinggi lagi ininya, karirnya begitu. Kalau di Polsup ini yang paling banyak diminati jurusan apa sih? Wah, ini favoritnya Bu Arda ya sih di kesehatan. Iya. Jadi sampai saat ini program studi dengan peminat tertinggi di Polsup itu ada di program studi D3 Keperawatan. Tahun kemarin jumlah pendaftar ya Kak ya, pendaftar ke kita dari 3 jalur itu hampir di 650 orang, memperebutkan 150 kursi. Jadi 1 berbanding 4-nya hampir gitu sampai saat ini. Tapi jurusan lain juga Iya, selalu di atas ini sih kuota gitu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah ini kan dari jurusan keperawatan juga kayaknya baru ya, politeknik tapi keperawatan nih. Nah seperti apa nih kalau di Polsup sendiri? Nah ini juga ceritanya panjang Kak Putri. Kenapa bisa ada keperawatan di Politeknik Negeri? Jadi memang dulunya ini keperawatan adalah Akper Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Subang. Kemudian ada aturan tidak boleh pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kami di 2019 itu merger ke perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Subang, yaitu di Polsup. Oke. Nah kalau keperawatan ini memang ini ya, kebanyakan orang kan mau nantinya bakal jadi kayak suster seperti itu ya, ya perawat ya. Nah ini apakah kalau rumah sakit di Subang sendiri ini nggak sih bekerja sama nggak sih? Nah ini juga jadi trennya kenapa meningkat Kak Putri untuk di keperawatan ini sama. Jadi seiring pertumbuhan industri yang juga wah ini banget cepet banget di Subang, itu kan nggak bisa ya kita mengenyampingkan terkait dengan permasalahan kesehatan juga. Nah di tahun ini nih berbondong-bondong nih banyak rumah sakit yang didirikan, bahkan ada di master plan-nya pemerintah daerah tuh juga mendirikan, dari swasta tuh juga ada yang mendirikan. Nah yang baru aja ini adalah rumah sakit Mitra Plumbon Kabupaten Subang. Nah itu kita udah langsung kerjasama. Jadi kalau untuk kerjasama di kita ya sudah hampir seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang kita sudah jejaki dan bahkan kita sudah punya kerjasama. Bahkan dengan Mitra Plumbon ini kita sudah merencanakan untuk diadakannya walk interview itu untuk alumni kita yang di bulan September kemarin di wisuda. Gitu. Oke. Berarti ini ya sudah terintegrasi sehingga kan banyaknya kalau khawatir ya setelah ini kerja di mana gitu. Jadi nggak perlu lagi harus keluar kota, tapi dalam satu kota juga udah ini ya. Iya sudah ada ya. Betul. Gitu memang diprediksi nih dari pemerintah daerah Kabupaten Subang di 2030 nih terjadi lonjakan penduduk
di Kabupaten Subang. Karena kan seiring bertumbuhnya industri itu tadi ya kayak, nah harapannya kita ya tentu putra daerahnya ini juga bisa jadi mengisi lah di SDM-nya ya di industri-industri. Dan kita kan di vokasi ini ya harus linear dan juga dekat dengan industri. Selain dari rumah sakit, juga kita ke industri-industri di daerah Subang juga udah selalu menjajaki untuk kerjasama dan meningkatkan kerjasama. Dan tentunya dari Politeknik kita itu setiap tahunnya diagendakan rutin untuk melakukan karir expo, di mana di situ ada rekrutmen juga dari industri terhadap alumni di Politeknik Negeri Subang gitu. Jadi dan juga mahasiswa kita dibekali sertifikat kompetensi ya tentunya biar siap pakai di industri. Jadi selain dapat ijazah, nanti pas lulus dapat transkrip, itu mereka juga sudah ada dapat SKPI, sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Salah satunya Sertikom ya yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Betul. Jadi ini Subang nih erat banget di Polsub nih kaitannya dengan industri gitu. Karena kita jadi sering sharing kan. Industri butuhnya untuk SDM tuh yang seperti apa, kompetensinya yang bagaimana. Nah, itu kita yang menyesuaikan supply. Nah, biasanya kalau dari Polsub sendiri gimana sih kayak mempersiapkan mahasiswanya gitu ya ketika setelah lulus tuh kalian udah langsung bisa menggunakan apa ya tadi mesin-mesin yang ada di industri gitu. Apakah karena di Polsub juga udah tersedia dari pemerintah disediakan atau gimana sih? Nah, ini juga bolehlah nanti Tribuners kalau mau main ke Polsub boleh nanti kita antar untuk kampus tour. Jadi mesin-mesin yang kita punya itu udah canggih ya, canggih. Ini mungkin kita juga kan karena satu-satunya pendidikan tinggi negeri ya, tentunya juga diperhatikan juga oleh pemerintah dan kita biasa sering mendapatkan hibah untuk sarana prasarana di kampus ya. Kita kampusnya tuh ada 42 hektar luasnya. Nah, tentunya itu ada gedung-gedung yang sudah dilengkapi sarana prasarana. Kalau di jurusan Teknik Mesin sendiri itu ada juga mesin CNC, CNC milling, CNC bubut atau lathe, terus juga ada microcontroller dan juga ada alat-alat pengujian, terus juga ada mesin konvensionalnya, terus kemudian ada kelistrikan, kontrol, semuanya labnya tuh kita ada 13 laboratorium di jurusan Teknik Mesin. Dan di jurusan pertanian pun sama, di situ banyak teknologi-teknologi yang relevan ya. Udah punya traktor sendiri, kendaraan yang berat yang untuk suplai pengolahan tanah dan produksi pertanian gitu. Ya di JKES juga sama ya, di CTIK juga kita sudah pernah menyelenggarakan juga UTBK sendiri ya di kampus. Jadi sudah support gitu ya. Iya, sudah mandiri. Jadi laboratorium kita udah menyesuaikan dengan keadaan industri saat ini. Betul. Gitu. Udah yang modern lah ya. Iya, sudah modern, sudah lengkap. Berarti untuk ngomongin tadi UTBK jadi ingat ini penerimaan mahasiswa baru juga mulai tahun depan udah mulai awal tahun ya. Iya betul. Kalau jalur pertama kan kita ada 3 ya jalurnya, SNBP, terus SNBT sama jalur seleksi mandiri. Nah, SNBP ini sudah mulai dibuka di tanggal 5 Januari sampai 26 Januari itu untuk registrasi sekolahnya ya, Bu ya. Betul. Nah, itu biasanya kan sekolah-sekolah ini harus jangan sampai terlewat nih masa registrasinya dari 5 Januari udah dibuka. Terus kemudian ada juga registrasi siswanya itu di tanggal 12 Januari sampai 18 Januari dan untuk pendaftaran SNBP-nya itu bisa di 15 sampai 18 Februari kalau lihat di timeline-nya ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang di tahun ini SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini lebih cepat nih sedikit ya kebanding tahun sebelumnya. Kemudian ini tahun pertama juga pemerintah mewajibkan satu lagi syarat untuk daftar lewat SNBP yaitu ada namanya TKA ya, tes kemampuan akademik. Oh, berarti meskipun udah tadi berprestasi harus tes lagi ya? Betul. Oh, oke, ini makin sulit jadi ya. Iya. Jadi lebih terseleksi lagi mungkin ya. Jadi selain dari rapot, selain dari sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh siswanya, ada lagi satu tes TKA untuk verifikasi ya. Oke. Nah, tesnya itu dilakukan di kampus atau gimana? Kalau itu di sekolah. Oh, di sekolah. Ya. Iya, betul. SMA, SMK. Cuma nanti ada di sistem yang menyeleksi nah, ya. gitu. Oke, ini juga
catatan ya buat para nanti calon mahasiswa baru, kalian harus dicatat nih. Ini agak susah nih tahun depan meskipun udah punya nilai rapot yang bagus tapi harus tetap tes lagi ya. Iya, Ada TKA betul. ya. Ada TKA. Nah selain itu ada apa sih porsinya berapa nih kalau untuk SNBP. ya SNBP ini? SNBP itu untuk PTN ya. Nah ya kuotanya. Itu kuotanya itu di angka 20% ya. Di minimum di 20% untuk SNBP. SNBP itu yang tadi yang pakai rapot, pakai sertifikat tambah TKA. Kemudian ada di SNBT itu 40. tulis ya kalau itu mah UTBK gitu ya. Itu mah biasanya banyak di fake. Iya, Ya. betul. Kalau UTBK ini ada di 40% minimal ya. Kemudian ada yang seleksi yang terakhir itu seleksi mandiri itu di maksimalnya di 30% dari keseluruhan kuota yang disediakan kayak gitu. Nah kalau tahun depan berarti Polsup akan target mahasiswa barunya berapa nih jumlahnya? Ada target khusus nggak? Ya targetnya ya di angka 500 untuk tahun depan ya, kurang lebih ya kayaknya. Lebih kayaknya. Lebih ya? Soalnya kan tahun kemarin yang 470. ini 574 yang Oh, tahun 574. ini. Oh, sorry. Nah, berarti tahun depannya karena kita ada prodi baru, Mm-mm. berarti otomatis lebih Harus lagi, lebih lagi karena ya. nambah kuota Nambah lagi kuota. nih. Kelas-kelas baru ini. Iya. Berarti bisa di atas 600. 600. Betul. Ya, kurang lebihnya berarti 600 ya. Kuotanya ya. Berarti kalau animonya pasti di atas lagi nih. Iya. Nah biasanya peminat yang untuk kuliah di Polsup ini apakah memang ini kan dibukanya di Subang ya? Apakah memang warga Subang sendiri atau justru ada dari daerah-daerah lain nih? Oh iya. Kalau untuk animo ya Subang masih tetap nomor satu Nomor sih satu. ya. Karena masyarakat Subang tetap nomor satu. Tapi meskipun ini letaknya di Subang, Kak Putri, pendaftar kita tuh jauh-jauh. Ada dari Medan, ada dari NTB, Betul. ada dari daerah-daerah sekitar Subang juga ya. Ada dari Purwakarta, dari Sumedang, dari Bandung, dari Bekasi, Bekasi ya, banyak, juga Cikarang, ya. Tuh. Jadi meskipun ada di daerah nih, pendaftarnya udah banyak ya. Iya. Nah ini kalau Subang kan kalau kita ngomongin di Jawa Barat, Subang gubernur kita juga orang Subang ya, gitu ya. Nah itu gimana nih? Apa Pak KDM udah ngeliat, oh Subang ternyata ada PTN pertama loh di Subang, itu apa gimana nih? Udah mendukung secara penuh nggak sih, gimana nih? Iya, sebenarnya keberadaan pemerintah ya tentu sangat mensupport adanya PTN di Kabupaten Subang karena ini kan jadi biaya kuliahnya terjangkau dengan fasilitas yang maksimal Mumpuni, seperti itu, iya. yang mumpuni. Jadi kita juga selalu mendapatkan hibah-hibah seperti itu dari pemerintah pusat. Nah ini karena Pak Gubernur juga kebetulannya orang Subang ya, ya beliau support ya. Terakhir itu juga di kegiatan wisuda ya, ya, beliau ya. mengirimkan karangan bunga, mengucapkan ucapan. selamat juga Betul, kepada iya. alumni. Dan juga sempat juga ada pertemuan ya mengundang kampus-kampus di daerah Subang oleh beliau. PTN di Bandung Di ya. Bandung ya. Oh di Bandung. Tapi pengennya ini ya, kalau wisuda ada Pak Gubernur langsung ya, ketemu sama mahasiswa ya. Kayaknya lebih antusias juga nih, makin semangat ya. Beliau kan juga Sibuk ya. tapi memang banyak support yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah untuk dari pemerintah Jawa Barat ataupun pemerintah Kabupaten Subang. Salah satunya adalah jalan akses masuk ke Polsup. Itu sekarang udah Iya, bagus mulus banget. ya. Sudah bagus ya. Sebelumnya ini aksesnya agak sulit gitu ya. Iya, agak sulit sebelumnya. Alhamdulillah sekarang sudah semuanya di aspal, sudah bagus jalannya Kak. Iya. Jadi gini ya, nggak akan ada misalnya kalau orang kuliah di mana di Lewung, biasanya kalau di daerah teh ya ini mah udah bagus jalannya ya. Jalannya udah bagus, kemudian nanti masuklah kawasan Polsup yang 40 hektar lebih, 42 hektar itu, kemudian ada gedung-gedung yang modern, laboratorium yang modern di situ. Gitu. Nah untuk biaya kuliahnya nih kadang-kadang ini ya kita butuh informasi juga. Nah kalau di Polsup sendiri seperti apa nih untuk biayanya?
biaya kuliahnya sangat terjangkau karena kita di kampus negeri ya Kak ya. Itu Mm-mm. bisa berkuliah dari UKT terendahnya mulai dari 500.000 per semesternya sampai yang tertinggi itu di maksimal 10 juta per semesternya di UKT 8 ya. UKT Itu pun 8. di jurusan kesehatan. Kesehatan, Karena ya kesehatan berbeda kan, UKT-nya. biayanya besar. Tapi Ya. itu yang tertinggi dan kita tuh tentunya menyesuaikan dengan perekonomian dari keluarga mahasiswa gitu. Kita juga ada skema misalnya penurunan UKT apabila mahasiswanya sedang terjadi penurunan ekonomi di keluarganya begitu. Ada penangguhan juga. Ada penangguhan juga gitu. Jadi 500.000 satu semester Satu nih Kak semester. Putri. Bisa dibagi 100 berapa? Gak nyampe 100.000 kan Nah, satu bulan ya. iya. Untuk UKT rendah ya. Iya, betul. Berarti kalau untuk penerimaan beasiswa ada ya Kak KIPK ya? Ada ya. Jadi dari kita menyesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Kemendikti-Saintek tentunya Kak Putri untuk anak-anak penerima KIPK di Politeknik Negeri Subang. Tapi memang jumlahnya saat ini lumayan banyak juga ya. Banyak. Mbak Usi yang tersebar di berbagai program studi seperti itu. Jadi KIPK itu juga kan ada beberapa skemanya ya. Anak-anak kita ada yang menerima full. Bahkan sampai dapat uang saku Kak Putri. Oh, berarti beasiswa dan uang saku. Jadi selain UKT-nya dibayarin, itu juga dapat uang saku. Iya, gitu. Dari pemerintah pusat. Betul. Tapi ada juga skema tambahan itu biasanya full UKT-nya aja yang di cover. Iya. Gitu. Tapi itu Dan jumlahnya kuotanya banyak lebih ya? meningkat dari tahun ke Ke tahun, tahun tuh naik pasti terus. naik. Oke. Kalau tahun kemarin berapa tuh yang Sekitar di atas 40-an kita 40 tuh mahasiswa iya, KIPK. dari satu angkatan ya Kak Satu Putri ya. angkatan. Mm-mm. Nah, berarti ini untuk para Tribuners maupun dimanapun berada ya, masih ada kesempatan ya buat kuliah tuh sebenarnya banyak banget ya. Gak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Betul sekali. Kan banyak beasiswanya. Ada juga sih dari provinsi itu yang JFLS, Jabar ya, yang Jabar. Jabar Future Leaders itu Iya, ya. betul. Beasiswa juga. Beasiswa juga. Beasiswa juga, biasanya. iya. Mm-mm. Betul, untuk Gitu. mahasiswa di Kabupaten Jabar. Jabar. Itu dari pemerintah provinsi. Jadi selain KIPK itu tadi ada JFLS. JFLS. Nah, kalau dari Polsub sendiri ini kan tiap generasi beda-beda ya, tipe-tipe mahasiswanya gitu ya. Kalau 2026 nggak tahu nih tipenya kayak gimana lagi. Nah, kalau untuk PMB sendiri biasanya suka ada ospek segala macam gitu ya. Iya, PKKMB. Ospek ya tua banget kayaknya. Iya, angkatan kita ya. Iya. Nah, itu seperti apa nih kalau di Polsub biasanya? Di Polsub itu untuk PKKMB Kak Putri, kita berfokus kepada bagaimana mengantarkan calon mahasiswa transisi menjadi mahasiswa itu lebih adaptif lagi, mengenalkan kehidupan perkuliahan itu seperti apa, dari sisi responsibility-nya, dari sisi komunikasinya, kemudian dari sisi seperti apa sih bedanya antara SMA dengan kuliah, kan beda banget ya, beda banget. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak kita tuh sharing, kemudian menjelaskan sistem pendidikan tinggi seperti apa, sharing terkait dengan tanggung jawabnya mereka, komunikasinya mereka. Jadi udah nggak ada lagi tuh Kak dibilang PKKMB perpeloncoan. Aduh, nggak banget deh. Nggak, ya. Kita lebih ke ketika PKKMB bagaimana membentuk karakter mereka dan mengantarkan mereka di masa transisi itu. Bahkan nanti di hari terakhir itu seru-seruan tuh Kak biasanya. Ada entertainnya. Mereka enjoy. Jadi enjoy, ada penampilan seninya lah gitu. Dari UKM-UKM. Dari UKM-UKM, dari kakak kelasnya, dari merekanya juga gitu. Jadi meriah tuh biasanya di hari terakhir. Kalau di hari pertama sampai dengan hari ketiga itu biasanya full materi. Jadi kita mendatangkan tuh narasumber-narasumber dari luar Kak, gitu, yang sesuai. Misalkan kayak untuk kampus hijau, untuk soft skill-nya, untuk komunikasinya, kemudian untuk bela negara. Terus, gitu. Jadi kita itu ada panduan PKKMB biasanya dari Kemendikti-Saintek. Nah, kita itu utamanya dari Polsub itu menekankan selain mengacu pada panduan, kita juga menekankan pada soft skill atau karakter ya tadi seperti yang dijelaskan Bu Wardah, biar mahasiswa ini lebih disiplin, terus communication skill-nya bagus, public speaking-nya, terus bertanggung jawab mandiri, seperti itu Kak. Jadi soft skill-nya kita kuatkan di PKKMB ini. Lebih baik talk show gitu ya. Iya, betul.
gitu, sama tugas-tugas basic. Biar mereka paham ya Paham. peraturan akademik kampus seperti apa. Gitu. Jadi nggak ada lagi tuh namanya peloncoan-peloncoan. Iya. Karena udah beda ya sekarang ya. Ya, pendekatannya beda nih sekarang. Nah ini juga kalau misalnya tadi kan yang dipersiapkan mahasiswa barunya. Kalau untuk dari dosen-dosennya nih, apa nih yang dipersiapkan untuk menuju di PMB 2026 ini? Oke, dari tentunya kayak karena kita juga kampus kehitungnya PTNB ya, Perguruan Tinggi Negeri Baru. Jadi kalau Kak Putri main ke kampus, nanti Kak Putri kalau kita nggak diwajibkan pakai name tag, nggak bisa bedain yang mana dosennya. Masih pada muda ya, masih pada muda ya. Iya, jadi memang ini kebanyakan milenial ya, dosennya milenial. Bahkan ada juga yang Gen Z dosennya gitu. Iya, jadi memang dari dosennya sendiri langkah-langkah konkret ya yang dilakukan oleh di tatanan manajemen untuk mempersiapkan PMB yang baru banget nih dilakukan minggu kemarin. Itu kita menyelenggarakan lagi review untuk kurikulum Kak, workshop untuk kurikulum, bagaimana kurikulum ini bisa jadi OBE ya, Betul. Outcome Based Education. Jadi memang kita betul-betul membentuk nih mau seperti apakan siswa itu ketika masuk ke kami dan ketika lulus. Dia menyesuaikan juga nih dengan kebutuhan dunia industri, Kak Putri. Kemudian yang selanjutnya lagi itu untuk yang alumni itu kita akan menyelenggarakan Career Expo. Career Expo itu ya tadi kita mengundang semua industri yang sudah punya kerjasama dengan kita itu untuk lihat lagi nih ya kebutuhan SDM-nya di mereka seperti apa. Bahkan ada beberapa yang akan melakukan walk interview langsung dengan alumni kita. Seperti itu. Gitu ya. Terus mungkin menambahkan dari direksi kita, dari Pak Direktur, Bu Wadir, dan juga Pak Wadir 2, itu biasanya setiap tahun mengadakan rapat pembekalan persiapan semester gasal. Biasanya kita di situ dibekali oleh direksi untuk pembelajaran kita biar meningkat kualitasnya begitu, dari metode-metode dan juga selalu dievaluasi dari tahun ke tahun biar kita tuh bisa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Subang. Nah, terus juga selain tadi kan mahasiswa kita dibekali SKPI ya, Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah. Dosennya juga ya? Dosennya pun kita dosennya juga ya difasilitasi tiap tahunnya pasti ikut Sertikom, Sertifikat Kompetensi. Jadi update terus nih, diupdate menyesuaikan. terus. Iya. Jadi selain mahasiswanya, dosennya juga terus belajar. Iya, terus belajar. Nah ini menarik banget ya sebenarnya ngomongin soal Polsup ini kita jadi banyak ya. Tapi kayaknya kalau misalnya lebih seru lagi nanti kalau misalnya Tribun Jabar juga main ke kampusnya Polsup nih. Nanti kita pengen lihat banget ya kayak gimana kan fasilitasnya, terus juga luasnya kayak gimana dengan nuansa Subang yang kayaknya masih adem gitu ya, masih adem nggak? Iya, agak-agak panas karena kita kan memang letaknya di tengah-tengah, jadi dekat dengan Pemda ya, dekat dengan kantor Pemda di samping Dahana ya. Iya, kalau pernah main ke Dahana, nah ya ke PT Dahana itu dekat satu kecamatan ya. Iya, betul. Oke, ini nggak kerasa kita udah mau ngobrol sampai setengah jam ternyata, dan ini banyak banget informasinya yang menarik untuk para teteh-teteh. Boleh nih untuk terakhir ada closing statement dari Polsup? Boleh, dari saya dulu. Teman-teman jangan lupa Tribuners ya untuk kuliah di Polsup, dan juga silakan cari tahu informasinya bisa melalui website PMB-nya pmb.polsup.ac.id atau juga bisa melihat di Instagram @Politeknik Negeri Subang. Boleh pantun sedikit nggak Kak? Boleh. Makan nasi liwet lauknya ikan ya, sayur asem rasanya segar. Jangan sampai hilang kesempatan kuliah di Polsup biar makin bersinar ya. Seperti jargonnya Polsup ya Kak, bersinar ya. Ya Polsup bersinar, apa tuh Kak? Bersinergi, berinovasi, berkarya ya. Oke, seperti itu. Oke, makasih Kak Putri. Halo Tribuners, ditunggu kehadirannya untuk bergabung bersama kami di Politeknik Negeri Subang. Biaya kuliah terjangkau dengan fasilitas dan kualitas yang bersaing. Jadi siap kerja, ayo gabung di Politeknik Negeri Subang.
Oke, baik Tribuners, semoga informasinya bermanfaat, dan buat para calon mahasiswa nih yang atau enggak masih pelajar ini yang masih bingung mau kuliah di mana, bisa bisa tonton lagi nih video kami ini dan bisa lihat apa aja informasi yang menarik yang bisa kalian pilih nih untuk bisa kuliah di Politeknik Subang. Demikian, saya Putri Puspita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya.